wa sahbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Ibnu Athaillah Syekh Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah memberikan kepada kita kesehatan badan dan kesehatan batin kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah berkata Syekh Ibnu Athaillah, innama ihtajaba li siddati juhurihi wa khafiya anil abasari li azmi nurihi. Masya Allah. Minggu kemarin kita membahas tentang persoalan orang-orang yang pana dan orang yang bako. Pana itu istilah keilmuan di dalam ilmu kerohanian keagamaan kita. Demikian juga istilah bako. Pana itu berlawanan dengan makna bako. Pana itu bukan Tuhan, tapi pana itu adalah pasti makhluk ciptaan. Bako itu kekekalan Allah. Jadi orang yang hidupnya di hatinya, dalam hidupnya selalu dilihatnya Allah, selalu dipandangnya alam semesta ini, dilihatnya tidak ada lagi alam semesta, yang ada hanya Allah perasaannya, maka orang itu disebut dengan pana. Ada lagi yang kedua, kelompok orang atau makom yang lebih tinggi daripada yang pertama tadi, namanya makom bako. Siapa mereka makom bako itu? Yaitu mereka yang melihat alam semesta. Jadi mereka masih melihat alam semesta, tapi selalu di semua keadaan alam semesta ini dilihatnya qaim Allah, dirasakannya semuanya bergantung kepada Allah. Adanya mereka karena adanya ilahi rabbi, karena Tuhan itu. Jadi mereka melihat di segala sesuatu ini, dilihatnya di sana ada wajah Allah dalam pengertian makna kudratnya mungkin, ya kah? Kehendak Allah yang dilihatnya, kekuasaan Allah yang dilihatnya, kebesaran Allah dilihatnya, keindahan Allah dilihatnya, sehingga dia melihat segala sesuatu. Sampai ketika dia melihat penyakit yang dirasakannya, penyakit yang dideritanya adalah mengingatkan dia kepada kemaha hebatan Allah, sedangkan dirinya tidak berdaya apa-apa. Nah, inilah kalimat yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Nah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan kekuatan, kekuasaan, kemampuan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu. Kalau ditanya bagus mana, ya bagus yang kedua daripada yang pertama. Cuma kalau proses latihan bagus yang pertama, melatih diri dulu melewati pana. Nah, sekarang ada lagi kalam selanjutnya, Syekh mengatakan, innama ihtajaba, sesungguhnya kenapa manusia itu menjadi tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat sifat-sifat Tuhan yang kuasa, kodrat Allah, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan.
kehendak Allah tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat, apalagi melihat, merasakan saja tidak bisa. Allah berkalam, tidak bisa melihatnya. Allah maha ilmu, tidak bisa melihat. Innama ihtijaba li syiddati zuhuriha. Sebenarnya dikarenakan Allah itu begitu tampaknya, saking tampaknya Allah itu sehingga tidak bisa lagi kita melihat. Matahari begitu tampaknya matahari itu, yalah, akhirnya kita tidak bisa lagi melihat matahari. Kenapa? Karena kalau kita melihat, mata kita langsung silau, yalah. Nah, saking tampaknya. Nah, itu kan perumpamaan matahari. Nah, Allah lebih tampak dari matahari itu. Karena begitu tampaknya, kita tidak melihat dengan Allah. Wa khafiya 'anil abasari, maka menjadi sunyilah, mensunyikanlah. Anil absari, maksudnya mensunyikan itu meniadakanlah anil absari, pandangan kita terhadap Allah, ya lah. Karena begitu saking tampaknya Allah, akhirnya kita tidak bisa melihatnya. Li azmi nuri, hanya karena sebab keagungan cahaya nur Allah aja wajah. Jadi saking begitu hebatnya Allah ini, kita tidak melihat. Karena tiap hari kita dikasih Tuhan makanan, yalah, makan pagi, siang, sore. Kita tidak berasa lagi itu sebenarnya pemberian dari Allah. Karena tiap hari, tiap detik, tiap saat kita diberikan Allah kesehatan. Yalah, sehat terus kalau kita nih, bergerak bisa, berjalan bisa, tersenyum bisa, ya kan? Tidak ada keluhan pada diri kita. Maka sebegitu lamanya keadaan itu menjadikan kita lupa, yalah, kesehatan sebenarnya kita ini diberikan oleh Allah aja wajalah. Sebegitu tampak kan sehat kita, afiat kita, yalah. Bahkan kita berkata, waktu muda kita, waktu kita sudah kawin, mulai punya anak 1, 2, kemudian tiba-tiba kita tua, yang kita ingat nikmat yang puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu terasa sebentar saja, yalah. Paling-paling terasa 1 menit kita ingat, 2 menit kita ingat, yalah. Tiba-tiba kita meninggal dunia, berarti hidup kita 2 menit aja. Yalah, saking begitu luar biasanya nikmat itu, sampai kita lupa. Bahkan hampir kita berkata kencing dan BAB itu seolah-olah penyesal, padahal itu kenikmatan juga, ya kan? Banyak orang tidak bisa kencing, yalah, biar lubangnya disediakan dah, nggak bisa kencing gimana? BAB, yalah, nikmatnya BAB itu saking kadang-kadang kita berkata apa? Membuang sial dulu aja. Membuang sial katanya. Iyalah, Masya Allah, kita tidak pernah merasakan lagi itu. Nikmat bagian dari nikmat-nikmat Allah aja wajar. Pantas Allah berfirman dalam Al-Quran itu, iyalah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan nikmat Allah itu dihitung, udah bisa kalian menghitungnya. Sungguh nikmat Allah itu la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitung. Saking banyaknya, luar biasanya nikmat itu, akhirnya kita lupa dengan itu adalah nikmat. Lalu begitu kita sakit, baru kita merasa nikmatnya sehat. Yalah, waktu sakit enggak, merasa enggak? Berarti setiap orang yang sakit, Allah ingin merasakan kepadanya nikmat-nikmat yang selama ini diberikan kepada mereka. Subhanallah. Yalah, Masya Allah. Nah, ini penting mempelajari yang seperti itu. Kenapa jadi penting? Nah, karena kita ini beragama, kadang-kadang sudah bila merasa mengerjakan sholat 5 waktu, sudah tenang aja dah kita, iyalah, ya enggak? Hari-hari kita tidak pernah memikirkan lagi betapa baiknya Allah. Nah, itu namanya ma'rifatullah, mengenal kebaikan Allah, mengenal Rahman Rahim Allah, ma'rifatul asma, mengenal asma Allah, mengenal ma'rifatus sifat, mengenal sifat Allah, sampai mengenal pada zat Allah.
Orang yang marifatullah, benar-benar marifatullah itu tersandar, dia melihat keagungan dan kehebatan Allah aja wa jalla. Wa innama ihtajabal haqqa, sesungguhnya Allah menghijab kepada semua itu. Ini kenapa lain lah anunya. Bentar. Wali annal hijaba kama yakunu bisiddatil abdi yakunu bisiddatil qarbi fa innal yadda ija qarabta minal basari, atau ija qarabat minal basari wa tasyaqqat bihi lam yaroha. Mengapa manusia itu tidak bisa dilihat, manusia itu tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla itu? Karena kata Syekh Ibnu Athaillah, karena sebegitu dekatnya, ujar Syekh Sarkawi, li'annal hijab, karena hijab itu seperti seorang hamba yang sebenarnya sebegitu dekatnya dengan Tuhannya. Karena dekat itu, engkau seperti bagaimana jika ada tangan bilyad, jadi tangan ditempelkan ke matamu. Iyalah, melihatlah kita dengan yang menempel itu. Melihatlah kita, coba tutup mata kayak gitu. Iyalah, saking menempelnya di mata. Melihatlah kita, apa nih yang menempel nih? Paling kita merasa kayaknya tangan orang. Iyalah, ada orang yang kena penyakit apa mata, menutup mata, itu namanya apa itu? Katarak ya. Katarak itu kan sampai udah melihat itu. Saya pernah bertanya kepada seorang dokter spesialis mata, katanya katarak itu mata kita ini hebatnya Tuhan menciptakan. Ini mata yang kita lihat luar ini anu aja katanya, apa nih? Seperti kaca depan aja. Kalau kaca mobil, sebenarnya kacanya itu di dalamnya lagi ada. Jadi katarak itu menutup mata bagian dalam. Jadi kalau di sini kita bersihi mata luar ini, kataraknya tetap ada. Lalu ini harus dibuka, dimasukkan, diambillah katarak yang menutupi mata hitam kita itu. Rupanya di sini gimana caranya? Rupanya di sini ada jendela untuk membuka di mata ini. Sudah disediakan Tuhan. Biasa membuka, mengambil, kata sudah disediakan Tuhan. Jadi kita hari-hari nikmatnya dengan pandangan ini. Subhanallah. Andaikan kita memuji Allah, ya Allah, terima kasih Engkau membukakan mataku melihat ini, terima kasih. Sepanjang detik kita ucapkan itu pun tidak mencukupi untuk membayar nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita. Nah, inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, melihat benar dia kebaikan Allah. Jadi orang yang paling bertakwa itu orang yang paling melihat Allah. Nah, kenapa manusia tidak bisa? Karena dia tidak ada ilmu. Jadi cara melihat Allah itu dengan ilmu. Tidak bisa dengan indrawi kita. Karena indrawi kita hanya alat menandai kepada kita, bukan sesungguhnya alat. Alat yang sesungguhnya itu adalah ilmu, yaitu ilmu ma'rifatullah. Maka mata pun tidak bisa melihat. Lam yaroha, maka tidaklah dia dapat melihatnya. Bikilapin ma iyakanat ba'idatun anhu wa kadzalika rabb lam tarahu li ihatatihi bina ihatati tamah. Semua itu dikarenakan hamba itu tidak dapat melihat kepada Tuhannya, tidak dapat bahkan mengetahui kepada Tuhannya, karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Liputan Allah itu sangat sempurna, maha sempurna, sehingga tidak bisa ditembus lagi oleh manusia. Itulah Allah itu disebut dengan al-batin. Allah di dalam Asmaul Husna disebut dengan al-batin. Al-batin itu maha tersembunyi. Jadi untuk tahu seperti itu, kita harus dengan ilmu melihat Allah. Makanya kemarin, saya minggu kemarin mengisahkan, orang yang tahu biologis itu orang-orang biologis, orang-orang ahli biologi.
para dokter termasuk. Itu tubuh manusia ini dia tahu, tubuh hewan, kodok, katak itu dibongkarnya. Di mana penyebab bergerak tubuh manusia atau tubuh katak itu gitu kan. Hebatnya aja. Tapi karena itu seringkali dia melakukan itu, apalagi yang dokter operasi itu, operasi tulang, operasi tangan, ya kan, operasi tubuh manusia, dia biasa-biasa aja melihat. Yalah, bahkan ada dokter itu mungkin kafir ya, yalah, ada dokter itu mungkin tidak percaya ada Tuhan, kayak di luar negeri itu kan, yalah, dokternya tidak percaya tentang adanya Tuhan, malah ateis dia. Kenapa jadi ateis? Maha liput Allah, peliputan Allah sempurna, saking sempurna dia tidak bisa lagi melihat Tuhan. Ya, anak sama seperti mereka kah kita? Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kita beruntung sudah beragama nih, orang-orang menjadi kita ini karena dipilih Tuhan aja. Beragama ini bukan kepintaran kita, termasuk nanti mengenal Allah karena kita dipilih Allah untuk bisa mengenali Allah Azza wa Jalla. Li ihatati bina, ya, ihatatun tamatun wa qarbuhum mina kurban maknawiyan. Pengertian tutupan yang sempurna itu tidak lain adalah tutupan Allah secara maknawi. Nah, masalahnya maknawi. Coba kehebatan akal rohani manusia, kadang-kadang ada keajaiban. Dia kehilangan ayamnya, dia dapat mencari ayamnya kira-kira di mana? Di belakang pos kamling itu, didatangnya di pos kamling, ternyata ketemu dia di pos kamling. Kehebatan manusia. Kehebatan manusia dapat mengukur satu perjalanan dengan menggunakan kilometer. Yalah, kalau dari Banjar ke Barabai itu 160 kilometer. Yalah, hebatlah. Bahkan manusia dengan kehebatan manusia dengan ilmu metafisika atau ilmu fisika bisa mengukur tingginya sebuah gedung. Yalah, orangnya di bawah aja bisa diukur berapa lebar sungai tanpa dia harus menyeberang sungai, pengambil meteran, dia bisa menghitung berapa jarak antara tepian sungai dengan tepian sungai yang satunya. Iyalah, hebatnya mana? Tapi seringkali manusia tidak bisa mengenali Tuhan yang maha dekat dengan dirinya. Subhanallah. Inilah keadaan manusia kita. Wala yadriku basairihim fa'azala anhumul hijab hatta ra'ahu qa'iman bil asya'i. Sehingga jatuhlah dia, kalau dia benar-benar dengan ilmu ma'rifatullah, maka jatuhlah segala penghalang itu, sadarlah dia segala sesuatu itu tidak lepas qa'iman bil asya'i. Allah menegakkan, Allah menghidupkan, menjalankan segala sesuatu di alam semesta ini. Nah, itu. Jadi kita duduk, kita belajar ini, kenapa jadi mau? Satu hal saja, karena iman Allah menjadikan kita bisa duduk bersama di sini. Ya Allah, untung kita dipilih Tuhan. Coba malam ini kita duduk di diskotek sana. Ayo, apa kabar? Hah? Nah, rugilah kita. Ya Allah. Atau duduk mongot di muka di muka apa itu yang di muka nang bekantan tuh, melihat bekantan kencing. Ya Allah, kenapa jadi bekantan ini jadi kencing seharian semalaman nih kayaknya nih? Ya kah? Maulah. Aku lah dipilihkan Tuhan seperti itu. Nah, ada naga jar di mana? Di mana tuh, di Siring? Oh, cepet kita datang ke sana. Iyalah. Kenapa? Hiburan. Nah, iyalah. Alhamdulillah kita dipilih Allah untuk mendekati Allah,
mengenali Allah Azza wa Jalla, ternyata Allah ada di segala sesuatu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan min hablil warid. Allah dekat sekali, saking begitu dekatnya Allah, min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kamu. Nah, lebih dekat dari urat leher kamu, Tuhan. Walaqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, ya Tuhan. Quran surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi, kami mengetahui was-was hatimu, keraguan-raguan hatimu, kami mengetahui. Dan yang lebih kecil daripada itu, nafsu, pada diri manusia itu, bahkan manusianya pun tidak sadar. Kenapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena kami lebih dekat daripada min hablil warid, daripada urat lehernya sendiri. Bayangkan, urat ini paling dekat dah kita nih, tidak ada lagi dekat pada urat nih. Iyalah, Allah lebih dekat daripada urat leher. Apa yang terkotar di dalam hati manusia, bahkan sebelum kotor itu ada, sebelum bisikan itu ada, perasaan itu ada, Allah sudah tahu. Bahkan lagi sebelum manusia diciptakan, diadakan, Allah mengetahui keadaan kita sekarang ini dan yang akan datang. Inilah Tuhan kita. Maka bila kita tertarik untuk mengenal Tuhan, maka kita termasuk manusia yang beruntung. Ada juga orang, ya termasuk muslim, dia mencukupi hanya sholat 5 waktu, kemudian dia tidak begitu tertarik lagi untuk mengenali Allah yang sesungguhnya di dalam Al-Quran itu 100% di dalam Al-Quran itu sebenarnya membicarakan tentang kehebatan, keagungan, dan keindahan Allah Azza wa Jalla. Ada yang secara terang-terangan, ada yang secara tersembunyi. Maka beruntunglah orang-orang yang melihatnya secara terang benderang. Apapun dari kalimat Al-Quran, bahkan satu huruf daripadanya, tidak lain adalah kebesaran atau keindahan dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mengenal Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.